Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nila Zaima. Kali ini kita akan ngobrolin tentang beasiswa LPDP. Siapa yang pengen? Hayo, kalian semua pasti pengen kan, terutama yang nonton video ini. Kita akan bahas tentang apa aja sih persyaratannya, dokumen-dokumen apa yang perlu dipersiapkan, dan step-step daftarnya seperti apa. Kita akan kupas tuntas di sini. Dan video ini khusus bagi beasiswa LPDP yang dalam negeri ya teman-teman. Oke, tapi sebelumnya tolong di subscribe, like, share, komen untuk dukungan di channel ini. Terima kasih. Oh ya teman-teman, kali ini aku jelasinnya lewat screen recording handphone ya, karena screen recordingku di laptop lagi rusak. Tapi untuk pendaftaran lebih baik kalian lakukan lewat laptop aja biar lebih jelas, oke? Oke teman-teman, langkah pertama biasanya saya buka Google dulu untuk mencari informasi beasiswa LPDP 2021. Check it out. Nah oke, yang pertama kalian klik link yang paling atas itu teman-teman, baru muncul menu seperti ini. Nah, kebijakan beasiswa LPDP 2021. Di bawahnya ini ada panduan terkait dengan pendaftarannya seperti apa, bukletnya, terus kampus tujuannya. Itu silahkan kalian download dulu teman-teman dan dipelajari. Jangan sampai nanti kita sudah terlanjur mendaftar di kampus tujuan, tapi ternyata kampus tujuan yang kita daftarin itu tidak masuk dalam list perguruan tinggi dan jurusan di LPDP. Nah, ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pendaftaran. Yang pertama, kalian harus mendaftar online di link tersebut, teman-teman. Kemudian kalian harus melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan. Nah, kemudian yang terakhir, kalian harus memastikan kalian sudah submit ya, teman-teman. Nah, ini beberapa dokumen yang harus kalian persiapkan untuk diunggah nanti. Oke, selanjutnya nih kita akan bahas tentang beberapa kategori beasiswa. Di antaranya, di tahun ini tuh ada beasiswa afirmasi, kemudian ada beasiswa targeted, dan juga beasiswa umum. Nah, silahkan kalian cermati, kalian lebih pas itu ikut beasiswa yang mana gitu ya. Kemudian di bawahnya teman-teman, ini ada jadwal pendaftaran dan seleksi. Ini harap dicermati ya teman-teman, jangan sampai kelewat gitu. Oke. Nah, di sini ada 2 tahap teman-teman, tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama sudah mulai dari tanggal 4 Mei kemarin. Kemudian tahap kedua itu ada di bulan Agustus. Jadi di sini ada 2 nih teman-teman, yang sudah punya LOE dan yang belum punya LOE. Tapi yang belum punya LOE jangan khawatir, tetap bisa daftar dengan syarat harus daftar di 3 kampus yang berbeda dengan jurusan yang sama atau serumpun. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi ya teman-teman, terkait dengan awal perkuliahan. Jadi ketika kalian daftar di tahap 1, itu kira-kira bisa kuliahnya kapan sih, atau di tahap 2 bisa kuliahnya kapan gitu. Jadi nanti biar gak kaget ketika kalian daftar atau lolos tahun ini, bisa jadi kuliahnya tahun depan. Nah oke, habis ini kita langsung login aja. Tapi ingat teman-teman, kalau kalian belum punya akun, silahkan kalian bikin akun dulu. Di sini saya udah punya akun, jadi nanti saya bisa langsung login. Di sini untuk daftar macam-macam ya teman-teman, sesuai dengan kategori beasiswanya tadi. Di sini nanti saya akan ambil beasiswa yang S2, S3 LPDP untuk umum dalam dan luar negeri ini kategorinya. Jadi nanti saya ambil yang dalam negeri aja biar nggak jauh-jauh. Di sini ada beasiswa S1 atau D4. Kemudian ini juga ada beasiswa S2, S3 dosen dan beasiswa joint degree atau dual degree. Ini khusus untuk perguruan tinggi akademik dan juga perguruan tinggi vokasi ya teman-teman. Kemudian di bawahnya juga ada beasiswa yang non dosen nih. Nah, kemudian juga ada beasiswa non degree di Cendikti. Macam-macam. Jadi kalian tentukan dulu kalian mau daftar di beasiswa yang mana gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja login ya. Karena sebelumnya saya sudah buat akun, jadi kita udah punya username sama password nih. Oke, kita sign in. Nah, udah muncul nih biodata saya. Nah, karena saya sudah isi biodata, jika saya ingin merubahnya, saya tinggal klik yang ada nama emailnya itu. Ada tanda panah ke bawah. Di situ nanti saya bisa merubah data diri saya, sosial media saya, dan juga pendidikan saya.
Oke, setelah memastikan data diri dan sebagainya udah benar, maka kita bisa lakukan pendaftaran di beasiswa. Klik yang bawahnya ya. Oke, kalau kalian klik daftar beasiswa, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini dibaca dulu ya teman-teman. Baru kalau udah yakin, silakan klik OK. Nah, tampilan kalau di laptop seperti ini ya teman-teman. Oke, balik lagi ini ke tampilan yang ada di handphone. Lalu klik aja daftar dan muncul seperti ini. Jadi ini untuk validasi foto aja. Kemudian langsung aja klik daftar beasiswa. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada 6 step ya. Kalian isi aja sesuai dengan data diri kalian. Oke, selanjutnya yang step 2 ini kalian memilih kategori. Kalau saya kan pilihnya yang umum ya teman-teman. Kemudian jenjang pendidikan doktor yang saya pilih dan dalam negeri. Nah, diklik aja sesuai dengan menu yang tersedia gitu ya, yang sesuai dengan pendaftaran kalian. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini lanjut di tahap 3. Di langkah 3 ini kalian memilih tahun kapan kalian mau kuliah. Jadi di sini saya ambil tahun 2022 ya teman-teman. Dan kemudian bulannya bulan Agustus. Jadi intinya saya memilih untuk kuliah tahun depan. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah keempat. Ini kita memilih sektor. Karena saya di bidang pendidikan, saya pilih di sektor pendidikan. Oke, kita next. Nah, di sini teman-teman, ini kalau di laptop tampilannya akan lebih mudah gitu ya. Kalau di sini kecil-kecil memang. Jadi di sini kalian memilih kampus tujuan. Jadi kalau kita mendaftar tanpa LOE, kita diwajibkan untuk memilih 3 perguruan tinggi yang berbeda dengan program studi atau rumpun yang sama ya teman-teman. Jadi di sini kalian silahkan pilih di mana kampus tujuan kalian dan program studi apa yang kalian ambil. Oke, kalau kalian sudah, silahkan diklik langsung next ke tahap 6. Jadi di tahap 6 ini kalian tinggal klik sesuai dengan yang ada di list jawaban ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalian klik daftar. Nah, sekarang kalian sudah harus mengisi form-form selanjutnya yang panjang ini. Nah, di sini kalian pertama akan mengisi tentang penilaian diri. Di sini kalian akan menjawab beberapa pertanyaan terkait kelebihan kalian, kelemahan kalian, terus kemudian contoh-contoh pengalaman berorganisasi, bekerja, pengalaman yang membanggakan, dan sebagainya. Jadi dipersiapkan jawabannya sebaik mungkin ya. Kalau sudah kalian tinggal klik simpan. Baru lanjut ke form selanjutnya. Oke, selanjutnya ini kalian harus mengisi riwayat pendidikan dan pekerjaan kalian. Jadi yang perlu kalian persiapkan adalah ijazah mulai dari jenjang SD. Dan ingat dalam mengisi itu tahun terbaru itu ditaruh di paling atas ya teman-teman. Baik di tahun sekolah maupun di riwayat pekerjaan kalian. Jangan lupa ya. Nah, kalau sudah kalian bisa klik simpan lalu menuju ke form selanjutnya. Nah, form selanjutnya adalah pengalaman organisasi kalian mulai dari jenjang SMP sampai perguruan tinggi. Nah, kalau sudah kalian klik simpan, baru lanjut ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih mengisi informasi lainnya berupa prestasi yang diunggulkan, bahasa asing, kemudian juga pengalaman pelatihan atau workshop, terus kemudian juga pengalaman riset, karya ilmiah, baik buku, jurnal ataupun makalah, terus kemudian pengalaman mengikuti konferensi dan juga seminar, dan juga penghargaan-penghargaan yang pernah kalian terima. Habis itu klik simpan ya teman-teman. Nah, di sini saya juga belum mengisi semuanya teman-teman. Ini hanya untuk menginformasikan apa aja yang harus diisi gitu. Oke, di form selanjutnya ini adalah tentang dokumen. Dokumen yang harus kita unggah filenya ya teman-teman, berupa apa aja, yaitu terkait dengan ijazah, transkrip, sertifikat bahasa asing, surat pernyataan sesuai dengan ketentuan LPDP, kemudian surat izin dari kantor, terus KTP, dan surat rekomendasi dari atasan. Seperti itu yang harus diupload ya teman-teman.
Oh iya, jangan lupa persiapkan proposalnya karena di sini juga ada isian essay yang dimana kalian nanti harus menuliskan proposal penelitian kalian secara singkat, padat, dan juga jelas. Bagi yang memilih perguruan tinggi luar negeri, kalian juga harus mengisi isian essay ini terkait dengan komitmen kalian balik lagi ke Indonesia dan juga berkontribusi terhadap Indonesia. Kalau sudah, kalian bisa klik simpan dan lanjut ke bagian yang terakhir. Nah, di sini ada dua hal yang harus kalian cek secara keseluruhan teman-teman, yaitu profil diri kalian dan juga beasiswa. Apa yang sudah kalian isi sebelumnya tadi. Kalau sudah, silahkan centang di situ, baru klik submit. Nah, untuk profil ini udah bisa dipastikan lengkap ya teman-teman, baru kita ke beasiswa. Lalu scroll ke bawah teman-teman untuk mencek semuanya. Dan kalau sudah selesai semuanya, baru kalian bisa klik centang lagi dan juga di submit seperti di profil tadi. Oke, sekian apply beasiswanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan yang terbaik dan mudah-mudahan yang terbaik itu lolos ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.